Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Wijaya dari kelas 10 MIPA 1. Saya mau membacakan Hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang. Alkisah pada zaman dahulu kala, di belahan bumi Jawa ada sebuah kerajaan bernama Daha. Diceritakan kalau Raja Daha mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Yang satu bernama Galuh Chandra Kirana, anak dari Permaisuri. Selain cantik, Chandra Kirana banyak disenangi orang karena tutur katanya lemah lembut dan santun kepada siapa saja. Putri yang satunya lagi adalah Galuh Ajeng, keturunan dari selir yang bernama Padukaliku. Tabiat Galuh Ajeng kurang baik. Ia selalu iri pada kakak tirinya. Warga seisi istana banyak yang tidak menyukai dirinya. Baginda Raja Daha mempunyai 3 orang saudara. Seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi raja di Gagelang, sedangkan yang satunya lagi seorang wanita menjadi pertapa di Gunung Wilis dengan gelar Nyi Gandasari. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan gagah serta amat baik perangainya. Raden Inu Kertapati namanya. Raja Kahuripan ingin sekali putranya mendapatkan jodoh dan menikahkan putranya dengan seorang putri yang pantas sebagai menantu raja. Setelah menimbang sana sini dan pilih sana sini, maka pilihan calon menantu itu jatuh kepada putri saudaranya sendiri yang cantik jelita, yaitu Galuh Chandra Kirana. Raja Kahuripan kemudian mengirim utusan ke kerajaan Daha meminang putri Galuh Chandra Kirana untuk dijodohkan menjadi istri putranya Raden Inu Kertapati. Pinangan tersebut diterima dengan senang hati oleh Raja Daha dan rakyatnya, kecuali Padukaliku, selir baginda Raja Daha. Rasa iri dalam hatinya kemudian menimbulkan niat jahat untuk menyingkirkan Permaisuri serta putri Galuh Chandra Kirana, agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai Permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Untuk melaksanakan niat jahatnya itu, Padukaliku pada suatu hari membuat makanan dari tapai yang dicampur racun dan disuruhnya oleh seorang dayang untuk memberikan tapai itu kepada Permaisuri. Permaisuri dengan senang hati menerima pemberian tapai tersebut. Karena baru pertama kali itu, Padukaliku mengirimkan makanan untuk dia. Selain memberikan tapai beracun, Padukaliku juga menyuruh adiknya untuk minta azimat guna-guna kepada seorang petapa sakti agar raja tambah sayang kepadanya. Sore hari, ketika sedang duduk santai di taman peristirahatan istana, Permaisuri akan tapai pemberian selir Padukaliku. Ia memerintahkan seorang dayang untuk mengambil tapai tersebut. Baru saja tapai tersebut mau dimakan, badannya langsung kejang-kejang, mata mendelik, dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang jadi panik. Chandra Kirana menjerit ketika melihat keadaan ibunya. Permaisuri meninggal seketika itu juga. Seisi istana jadi sedih dan berduka, termasuk Mahadewi, selir baginda yang lain.
Ia merasa sedih atas kematian Permaisuri. Ketika dengan tergopoh-gopoh Baginda Raja datang dan sangat marah kepada Padukaliku atas bencana yang ditimbulkannya. Namun, setelah berhadapan dengan Padukaliku, Baginda berubah sikap menjadi tenang dan tetap ramah kepadanya. Kabar tentang wafatnya Permaisuri Kerajaan Daha sampai ke Kahuripan. Baginda Raja Kahuripan merasa kasihan kepada Candrakirana atas nasibnya itu. Untuk menghiburnya, Baginda ingin mengirimkan bangkisan kepada calon menantunya itu. Raden Inukertapati lalu disuruh membuat dua buah boneka, satu dari emas, satu lagi dari perak. Boneka emas dibungkus dengan kain biasa, dan boneka perak dibungkus dengan sutra yang indah. Setelah bingkisan tiba di Daha, Baginda menyuruh Galuh Ajeng memilih lebih dahulu. Karena tamaknya diambil bungkusan sutra dan berbungkusan dengan kain biasa diberikan kepada Candrakirana. Betapa gembiranya hati Candrakirana setelah membuka bungkusan. Ternyata yang didapatkannya adalah boneka emas yang berkilau-kilau. Ditimang-timangnya boneka itu dan selalu dibawanya kemana ia pergi. Galuh Ajeng yang kemudian mengetahui kalau boneka yang didapatkan oleh kakaknya jauh lebih bagus dari ia ingin memilikinya. Atas bujukan Padukaliku, Baginda menyuruh Candrakirana agar menukarkan boneka miliknya dengan boneka Galuh Ajeng. Candrakirana tidak mau menyerahkan bonekanya, sehingga ayahnya menjadi marah. Candrakirana diusir dari istana. Dengan tubuh terhuyung-huyung karena kaget atas tindakan ayahnya, Candrakirana masuk ke peraduannya, dituntun oleh Mahadewi bersama para dayang dan pengasuhnya. Keesokan harinya menjelang subuh, Candrakirana dan para pengiringnya meninggalkan istana pergi tanpa tujuan. Maka sampailah Candrakirana beserta para pengiringnya di perbatasan antara kerajaan Daha dan Kahuripan. Candrakirana memutuskan untuk menetap di perbatasan tersebut, membangun kerajaan kecil, dan atas kesepakatan para pengiringnya, dia menjadi raja kecil di tempatnya yang baru itu. Untuk menjaga kerahasiaan akan siapa sejati mereka, semuanya menyamar sebagai pria dan putri Candrakirana mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan mereka, melakukan perampokan kepada setiap orang atau rombongan yang melewati daerahnya, lalu menahannya dan memaksa mereka untuk menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat semakin bertambah dan kerajaan semakin kuat jadinya. Sampai akhirnya berita tentang kerajaan Panji Semirang sampai ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan membawa barang-barang dan hadiah, uang, dan mas kawin untuk meminang putri Galuh Candrakirana, rombongan tersebut dicegat dan dirampok tentara Panji Semirang. Kepada pimpinan rombongan utusan Raja Kahuripan itu, Panji Semirang berpesan, barang rampasan dan uang hanya akan dikembalikan apabila Raden Inukertapati sendiri yang datang menghadap Panji Semirang. Ketika Raden Inukertapati datang untuk mengambil barang-barang yang telah dirampas oleh Panji Semirang, betapa heran dan kagumnya ia pada saat bertemu dengan Panji Semirang, seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suaranya lembut dan merdu. Untuk menyambut kedatangan Raden Inukertapati, diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang. Keesokan harinya, setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Inukertapati beserta rombongannya meneruskan perjalanan
Gedaha menyerahkan barang-barang bawaannya dan emas kawin kepada Raja Daha. Mengetahui kalau kekasihnya akan menikah dengan Galuh Ajeng, adiknya, betapa sedih hati Panji Semirang. Untuk mengobati kesedihan hati itu, ia memutuskan hendak pergi menemui bibinya, Biku Gandasari, di Gunung Wilis. Ia ingin meminta nasihat pada bibinya. Maka kembali ia berganti pakaian wanita lalu berangkat menemui bibinya. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita keponakannya itu. Kepada Candrakirana, ia memberi saran supaya pergi ke kerajaan Gagelang, ke tempat pamannya. Candrakirana dan rombongan kembali berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambuh atau pengamen dengan nama Gambuh Warga Asmara. Mereka berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain sampai akhirnya sampai ke negeri Gagelang. Pertunjukan Gambuh Warga Asmara disenangi banyak orang di negeri Gagelang. Sejak hari pertama pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng, ia menjadi pendiam. Hatinya sedih dan kecewa karena diketahui bahwa yang istrinya itu bukanlah Galuh Candrakirana. Ia merasa tertipu oleh Padukaliku. Betapa ingin hatinya berjumpa dengan Candrakirana. Untuk menghibur hati, ia memutuskan untuk mengunjungi pamannya di kerajaan Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada rombongan pemain gambuh yang baik penampilannya. Raden Inu Kertapati senang mendengarnya dan berharap bisa menonton pertunjukan gambuh tersebut. Karena ia memang butuh hiburan, ketika menyaksikan pertunjukan gambuh warga Asmara, Raden Inu Kertapati sangat tertarik dan sekaligus merasa terharu. Akan tetapi, ketika ia memperhatikan gerak-gerik para pemain gambuh yang luwes bagai wanita, ia jadi curiga. Bahkan rasa-rasanya ia pernah melihat wajah-wajah mereka. Karena hari telah larut malam, maka rombongan itu disuruh menginap di dalam keraton. Di tempat peristirahatannya, Candrakirana karena rindu pada kekasihnya, ia kembali mengenakan pakaian wanitanya. Lalu sembari menimang-nimang boneka emasnya, ia menyanyikan lagu yang memancing rasa haru bagi pendengarnya. Raden Inu Kertapati yang penasaran ingin mengetahui rahasia anggota gambuh warga Asmara yang sebenarnya. Diam-diam ia mengintip di tempat beristirahat mereka. Alangkah terkejutnya ia melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikan kepada Candrakirana. Rasa curiganya dan penasarannya terjawab sudah. Tanpa ragu lagi ia memastikan bahwa wanita yang sedang menembang sembari menimang-nimang boneka emas itu tak lain adalah Candrakirana yang sedang ia cari-cari selama ini. Dengan hati yang sudah tak sabar lagi, pintu kamar segera ia buka, dan bertemulah sepasang kekasih itu untuk saling melepaskan rasa rindu yang telah lama terpendam. Setelah pertemuan yang tak disangka-sangka, Galuh Candrakirana segera diboyong ke istana Kahuripan. Kepada ayahandanya, Raden Inu Kertapati menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Candrakirana memohon atas kekeliruan yang pernah dibuatnya. Setelah itu, Baginda Raja Kahuripan segera mempersiapkan upacara resmi pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Candrakirana. Padukaliku yang mendengar berita pernikahan itu menjadi kecut hatinya. Baginda Raja Daha pun sudah tak mau lagi memperdulikan selirnya itu.
Karena itu, Padukaliku menyuruh adiknya untuk meminta Ajimat Guna-guna kepada petapa yang dulunya pernah diminta pertolongannya. Tetapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah perjalanan, adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Padukaliku putus asa lalu bunuh diri. Cerita Panji Semirang selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.